Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erwin Dani Setiawan, mahasiswa program studi manajemen S1 di Universitas Teknokrat Indonesia dengan NPM 23411207 kelas MNJ 23D Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas materi mengenai surplus konsumen dan juga surplus produsen. Nah, surplus konsumen sendiri merupakan suatu selisih antara beberapa banyak konsumen. Nah, konsumen sendiri bersedia untuk membayar suatu produk dan layanan dengan harga yang sebenarnya yang mereka bayar. Nah, ini adalah ukuran dari keuntungan suatu ekonomi yang diterima oleh konsumen ketika mereka dapat membeli produk atau layanan yang mereka bersedia bayar. Surplus konsumen dapat dianggap sebagai manfaat ekonomis yang diterima oleh konsumen dalam sebuah transaksi konsumen untuk membayar suatu produk atau layanan yang telah disediakan. Nah, dari situlah dapat sisi ekonomisnya. Kemudian ada surplus produsen. Surplus produsen ini merupakan suatu selisih antara pendapatan yang diterima oleh produsen atau penjualan dari penjualan suatu produk dengan biaya produksinya yang aktual yang diperlukan untuk memproduksi produk atau layanan tersebut. Nah, dalam istilah sederhananya adalah keuntungan ekonomis yang diperoleh oleh produsen ketika harga jual atau produk layanannya lebih tinggi daripada biaya produksi. Jadi pendapatan yang diterima oleh produsen itu lebih ke menguntungkan dari produsen. Kemudian ada penerapan surplus konsumen dan surplus produsen. Yang pertama adalah kita dapat menganalisis nih kebijakan harga maksimum dan minimum. Nah, untuk harga maksimumnya sendiri adalah pemerintah ini menetapkan harga maksimum. Harga tidak boleh lebih tinggi. Ini pasti disesuaikan juga nih dengan keseimbangan pasar. Surplus konsumen ini biasanya meningkat karena konsumsi mendapat manfaat dari harga yang lebih murah. Minimum kalau harganya minimum. Harga tidak boleh rendah dari yang ditetapkan oleh keseimbangan pasar, karena surplus produsen akan meningkat karena produsen dapat mendapatkan keseimbangan. Kita bisa menganalisis perubahan atau penawaran. Nah, analisis perubahan permintaan atau penawaran. Yang pertama ada permintaan nih. Permintaannya meningkat jika harganya naik. Kemudian ada penawaran. Penawaran meningkat jika harganya turun. Jadi konsep analisis perubahan permintaan atau penawaran ini selalu berbanding terbalik nih. Jadi lebih mudah untuk memahami tentang menganalisis permintaan dan juga penawaran. Pada penerapannya, akhir analisis perubahan teknologi atau biaya produksi, perubahan dalam teknologi atau biaya produksi dapat mempengaruhi surplus dari produsen jika biaya produksinya terus turun. Produksi mungkin meningkatkan karena produsen dapat menghasilkan dengan biaya yang lebih murah. Sebaliknya, jika produsen naik, surplus produsen mungkin
mengalami penurunan sama saja dan berbanding terbalik. Lanjut ke kelebihan surplus konsumen. Yang pertama adalah dari surplus konsumen. Nah, yang pertama dapat mengukur manfaat ekonomi yang diterima konsumen ketika harganya lebih rendah dari yang mereka bersedia bayar. Kemudian surplus konsumen juga dapat mendorong konsumsi lebih banyak karena konsumsi akan mencari barang atau layanan yang memberikan surplus yang lebih rendah. Kemudian yang terakhir adalah dukungan untuk kebijakan kontra. Konsumen surplus konsumen sering digunakan untuk mendukung kebijakan. Nah, jadi ada kelebihan pada surplus konsumen ini, dan di sini kita akan membahasnya ada 3. Lanjut ke kelebihan surplus produsen. Yang pertama adalah menjadi insentif bagi produsen untuk meningkatkan produksi karena mereka mendapat keuntungan yang ekstra dari suatu produsen ini. Kemudian ada juga dapat digunakan untuk investasi dalam meningkatkan teknologi atau pengembangan produk baru, jadi bisa juga diinvestasikan. Nah, apabila ada kelebihan, semua itu tidak akan luput dari kekurangan. Surplus konsumen pun begitu, ada kekurangan juga surplus konsumen. Yang pertama ada kekurangan potensi untuk kekurangan kualitas. Nah, untuk mencapai surplus itu yang lebih tinggi, biasanya mungkin konsumen memilih produk dengan harga atau kualitas yang lebih rendah. Nah, jadi butuh banget dipertimbangkan bahwa ketika harganya lebih rendah daripada nilai maksimum yang bersedia dibayar oleh konsumen, maka produsen mungkin mengalami penurunan keuntungan. Nah, jadi di sini ada 2 yang membuat kekurangan itu menjadi sangat tidak berguna surplusnya gitu. Lanjut di kekurangan yang surplus produsen. Kemudian ada kekurangan dari sebuah produsen. Pertama adalah potensi monopoli dalam kekurangan pasar, dapat memicu monopoli atau kekuasaan paksa dan tidak sehat. Kemudian yang kedua, mengurangi keuntungan konsumen. Ketiga, ketika harganya lebih tinggi daripada biaya produksinya, konsumen mungkin menghadapi harga yang tinggi yang dapat mengurangi kesejahteraan konsumen. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai surplus konsumen dan juga produsen. Semoga materi yang saya sampaikan dan juga semoga video yang saya sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian semua.
Saya Erwin Dani Setiawan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.